Minyak goreng tidak hanya licin di tangan, tetapi juga licin bisnisnya. Polemik harga hingga kelangkaan pasokan sembako ini terus berlanjut. Operasi pasar minyak goreng yang telah dilakukan sejak Januari lalu belum berhasil mengatasi tingginya harga produk turunan kelapa sawit ini. Alih-alih membuat gorengan tetap kriuk, polemik berlanjut menjadi kelangkaan pasokan. Hingga pekan ketiga Februari 2022, stok minyak goreng di sebagian pasar tradisional besar habis. Ini yang membuat para pedagang pasar semakin sulit menjual minyak goreng dan beralih ke beberapa jenis dagangan yang lain, kata Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Mansuri, dalam keterangan pers Jumat 18 Februari 2022. Kelangkaan pasokan minyak goreng di pasar pun dikonfirmasi oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI. Katanya, sebagian besar produsen minyak goreng berhenti memproduksi karena terbatasnya bahan baku sesuai ketentuan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO untuk minyak sawit mentah atau CPO. Kondisi produsen minyak goreng dalam negeri banyak yang nganggur karena tidak ada CPO berharga DMO sebesar Rp9.300 per kilogram, sedangkan harga pasar Rp15.321 per kilogram, kata Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga melalui pesan WhatsApp Jumat 18 Februari 2022. Waduh, bagaimana ini Pak Mendak Lutfi? Tidak hanya soal stabilitas harga di pasar, tetapi juga ada permasalahan produksi. Soal melesetnya implementasi ketetapan harga eceran tertinggi atau HET, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menuding sebagian besar distributor menahan pasokan minyak goreng ke pasar. Dugaan penimbunan ditemukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Dugaan suplai minyak goreng masih ditahan di dalam tangki dilakukan oleh PT Sawit Tunggal Arta Raya atau STAR. Mendapati hal tersebut, Lutfi memerintahkan suplai yang tertahan untuk langsung didistribusikan ke pasar. Soal ketersediaan pasokan, Kemendak mengklaim kebutuhan masyarakat sebenarnya bisa terpenuhi. Menurutnya, Kemendak sudah menyalurkan sekitar 73 juta liter minyak goreng untuk menutupi keperluan masyarakat di angka 280 juta liter pada Februari 2022. Jadi minyaknya sekarang sudah ada. Sekarang itu kalau orang bilang itu permasalahannya itu ada di kecil-kecilnya. Nah, ini saya akan terobos. Saya akan singkirkan semua permasalahan-permasalahan itu agar distribusi berjalan dengan baik, kata Lutfi saat meninjau pasar Tambakrejo, Surabaya, Jumat 18 Februari 2022. Mengamati distribusi minyak goreng yang kurang licin, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU pun turun gunung. Hal ini tercium sejak akhir Januari. Berdasarkan kajian KPPU, terdapat struktur pasar oligopolistik di sektor minyak goreng karena hampir sebagian besar pasar minyak goreng atau CR4 atau Concentration Ratio 4 perusahaan terbesar dikuasai oleh 4 produsen. KPPU juga menemukan adanya indikasi kenaikan harga yang serempak dilakukan pelaku usaha pada akhir tahun lalu. Faktor ini membuat KPPU membawa persoalan ini pada ranah penegakan hukum sejak 26 Januari 2022. Untuk itu, mulai 4 Februari lalu, Komisi mulai memanggil para pihak terkait, khususnya produsen minyak goreng, guna meminta keterangan dan mencari alat bukti terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat di sektor minyak goreng. Selain memanggil para pihak, KPPU bersama Satgas Pangan Sumatera Utara melakukan belusuan. Satgas Pangan Sumut yang terdiri dari tim Polda Sumut, Biro Perekonomian Setda Prof Sumut, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut Jumat 18 Februari 2022 menemukan 1,1 juta kilogram minyak goreng berada di salah satu gudang di kawasan Deli Serdang. Dugaan penimbunan minyak goreng merupakan ranah hukum pihak kepolisian. Tapi KPPU menjadikan kasus itu sebagai salah satu bahan untuk mendalami adanya kemungkinan kartel di perdagangan komoditas itu, ujar Kepala KPPU Wilayah 1 Rido Pamungkas di Medan, dikutip dari Tempo.co Minggu 20 Februari 2022. Dari sisi pidana, hukuman penimbunan minyak goreng bisa dijerat hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak 50 miliar rupiah. Belum lagi hukuman sosial dari masyarakat. Bisa dibayangkan bukan? Pelaku usaha yang melakukan penimbunan dapat disangkakan pasal 107 junto pasal 29 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2014 Junto Pasal 11 ayat 2 Perpres nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadan lewat siaran pers Satgas Pangan Sabtu 20 Februari 2022. By the way, soal dugaan penimbunan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram itu ditemukan di gudang milik PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP atau anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Beredarnya berita soal dugaan penimbunan minyak goreng di Deli Serdang otomatis menjadi bahan gorengan di media sosial, salah satunya Twitter, Minggu 20 Februari malam. Cuitan terkait minyak sudah terbaca hingga 46,6 ribu tweet. Sementara tagar Salim Group Nimbun Migor trending hingga 7,5 ribu tweet. Salim Infomas atau SIMP sendiri merupakan produsen dari minyak goreng merek Bimoli dan Delima, lalu margarin seperti Simas, Palmia, hingga Malinda. Di sisi lain, manajemen PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP menepis isu penimbunan minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara. Manajemen Salim Infomas menegaskan bahwa pabrik minyak goreng perseroan memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng pabrik mie instan grup Indofood yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Deli Serdang. Adapun, dalam pemberitaan yang beredar menyebutkan 1,1 juta kilogram minyak goreng hasil temuan dari tim Satgas di gudang pabrik Deli Serdang adalah setara dengan 80.000 karton untuk 2-3 hari pengiriman. Semua stok yang tersedia merupakan pesanan dan siap untuk didistribusikan ke para pelanggan kami untuk beberapa hari ke depan, tulis manajemen pada Minggu 20 Februari 2022. Di tengah hantaman isu negatif, harga saham SIMP tetap naik 3,36%. Pada penutupan perdagangan Jumat 18 Februari 2022, saham SIMP naik 2,07% atau 10 poin ke level 492. Adapun, dalam sepekan terakhir, saham SIMP menguat 3,36% dibandingkan dengan penutupan pada pekan lalu. Lalu, kenapa ya gudang SIMP menjadi sasaran sidak Satgas Pangan Sumut? Kenapa ya? Yang jelas, urusan minyak goreng ternyata bukan hanya menjadi keresahan para penjual gorengan atau pecel lele. Bagi analis politik Rocky Gerung, polemik distribusi minyak goreng ini diibaratkan tikus mati di lumbung padi. Indonesia merupakan penghasil sawit, terus minyak gorengnya nggak ada. Kan itu pertanyaan orang, kemana? Orang kita mesti naik ke atas pohon sawit untuk sekedar buat gorengan untuk dijual. Gitu, ini seperti tikus mati di lumbung padi, kata Rocky lewat YouTube Rocky Gerung Official Sabtu 19 Februari 2022. Bagaimana menurut Sobat Bisnis?